kerja asing ke Indonesia. Lalu khusus spesifik mengenai Cina, adik-adik sekalian. Ini catatan yang sangat penting yang saya mau berikan. Bulan Oktober 2017, itu Kongres Partai Komunis Cina itu telah memutuskan beberapa poin. Salah satunya adalah menetapkan Xi Jinping sebagai presiden seumur hidup, sekaligus ketua Politbiro Partai Komunis Cina. Sekarang Xi Jinping ini siapa? Xi Jinping ini adalah seorang yang sangat memahami tentang one roof, one belt, yang yang pernah ikut merumuskan jalur sutra. Dia pernah datang ke Indonesia di dalam rangka perumusan jalur sutra tersebut. Karena itu dia sangat paham tentang Indonesia. Dia sangat paham tentang jalur sutra. Dia adalah seorang desainer. Salah satu orang aktor di dalam perumusan jalur sutra. Dia menjadi presiden seumur hidup. Dia adalah orang yang sangat berkuasa di Cina. Itu yang pertama. Artinya dia memahami tentang geopolitik Indonesia. Dia memahami tentang masyarakat Indonesia. Dia memahami tentang kekuatan ekonomi Indonesia. Karena itulah maka ini harus kita waspadai. Yang kedua, di dalam keputusan Partai Komunis Cina bulan Oktober 2017 tersebut, itu memutuskan bahwa karena pertumbuhan penduduk Cina itu makin banyak, sementara ruang dan kapasitasnya makin sempit, makin sedikit, maka mereka memutuskan sampai pada 2030, 400 juta penduduk Cina harus keluar negaranya. Mereka harus keluar dari negaranya. Ini adalah keputusan. 400 juta penduduk itu hampir mendekati 1,5 miliar penduduk. Dalam konteks ini, penduduk yang harus keluar negaranya itu kemana saja? Negara-negara yang pasti disasar adalah wilayahnya luas, tapi negaranya lemah. Sumber daya alamnya banyak, tapi negaranya lemah. Investasi, dia ikut lantaran investasinya, dia ikut lantaran pinjaman terhadap sebuah negara yang lemah, dia ikut lantaran dia membangun infrastruktur dengan perusahaan-perusahaan Cina, kemudian mengikut sertakan penduduknya, dia membangun kawasan perkebunan yang begitu luas. Nanti pekerja-pekerjanya didatangkan. Kemudian dia membangun real estate yang begitu besar. Nanti ada penduduknya diseludupkan. Itu strategi-strategi yang kemungkinan ada tingkat probabilitasnya tinggi untuk kita melihat di dalam konteks ini. Itu yang kedua. Karena itu adik-adik sekalian, keputusan Partai Komunis Cina bahwa 400 orang ke luar negeri di seluruh dunia sampai pada 2030 itu tidak main-main. Lalu satu keputusan yang penting terkait dengan 400 orang yang keluar, itu adalah keputusan Partai Komunis Cina yang mengatakan bahwa keturunan Cina adalah bangsa dan warga negara Cina. Sistem ius sanguinis, yaitu pertalian darah keturunan. Jadi 400 orang yang keluar maupun juga Chinese overseas itu adalah warga negara Cina. Jadi bayangkan kalau Chinese overseas yang sudah ada di luar negeri Cina maupun juga yang 400 orang akan keluar, itu adalah diputuskan sistem ius sanguinis, di mana mereka dianggap sebagai warga negara Cina. Itu sangat berbahaya adik-adik sekalian untuk masa depan bagi negara-negara di mana warga negara Cina berada. Terus yang berikut adalah keputusan Partai Komunis Cina yang mengatakan bahwa
Halo? Ya Bang, Halo? lanjut. Silakan Dengar? dilanjutkan Bang. Terdengar. Kemudian yang Dengar suaranya. ketiga, keputusan Partai Komunis Cina yang mengatakan bahwa anggaran pertahanan Cina sampai 2030 itu harus melampaui Amerika Serikat. Anggaran pertahanan Cina sampai 2030 itu harus melampaui Amerika Serikat, dan 2045 jadi Cina menjadi kekuatan militer terkuat di dunia. Kemudian 2050 Cina menjadi negara terkemuka nomor 1 di dunia. Itulah target-target keputusan Partai Komunis Cina di dalam kekuatan pertahanan. Jadi 2030 itu anggaran pertahanan harus melampaui Amerika. 2045 itu jadi kekuatan militer Cina lebih terkuat nomor 1 di dunia. Dan 2050 menjadi negara terkemuka nomor 1 di dunia. Lalu dengan demikian adik-adik sekalian, kebijakan-kebijakan ini sangat korelatif, sangat signifikan dengan Indonesia. Oleh karena itu, maka pergerakan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia terutama dari mainland, terutama Cina daratan ya, yang masuk, kalau Hong Kong kan mungkin kita nggak pernah lihat ya, atau Taiwan. Tapi Cina daratan yang masuk ke Indonesia ini memang kita harus lihat juga di dalam geopolitik global, di mana Cina memainkan peran yang sangat strategis untuk masa depan dia. Sekarang menjadi persoalan bagi kita adalah pemimpin di Indonesia itu tidak sensitif, kurang sensitif, tidak mampu dan tidak bisa menjaga perasaan rakyat, penderitaan rakyat, hati kecil rakyat. Karena itulah pemimpin yang sensitif terhadap perasaan-perasaan publik, pemerintahan care terhadap rakyatnya, pemerintahan yang peduli terhadap rakyatnya. Ini harus kita butuhkan. Saya kira itu pemahaman dari pemaparan dari saya. Baik.